saya Sabar Mulyono. Di Facebook Pawit Sabar Mulyono. Kalau di email Pawit Sabar Mulyono. Tapi panggilannya Sabar supaya orang-orang juga ikut bersabar. Talenta itu terbiasa mendengar, melihat kawan-kawan pada saat saya kecil itu sudah senang dengan gamelan. Akhirnya suka tidak suka karena tertarik, akhirnya belajar gamelan. Nah, karena gamelan ini mulai dari kecil, ya mau tidak mau mengikuti apa arahan guru, apa arahan kawan. Ayo latihan di sana, ayo latihan di sini, ayo ada sanggar di sana. Ya, akhirnya ya terus sampai sekarang. Walaupun dalam keadaan pandemi, saya ini masih insya Allah masih eksis untuk mempertahankan, melestarikan seni gamelan. Ya dengan cara mungkin latihanlah sendiri atau ngajak anak atau ngajak kawan yang dekat untuk supaya tidak lupa dengan gamelan. Main gamelan itu yang lazim dilakukan itu pada acara pernikahan, ada acara syukuran, ada acara malam satu suro atau lek-lekan, istilahnya malam tirakatan itu juga pakai gamelan. Jauh, banyak yang cancel. Jadi memang pendapatan dibilang tidak ada. Satu lagu. Ini namanya lagu pembukaan Kebo Biru, penyambutan tamu. Alhamdulillah, karena pada saya kecil itu seneng gamelan, seneng kesenian, terutama karena daerah saya itu rata-rata kasepuan juga seneng sama gamelan. Tetapi walaupun mereka itu seniman, ada yang menjadi tukang, ada yang bagaimana cara membersihkan atau membuat topeng, atau bagaimana cara mengecat topeng yang sudah luntur, udah pudar. Nah, ya sedikit-sedikit belajar menukang. Jadi ada yang membuat kendang, tali kendang putus. Ya kita ini dengan melihat para sesepuh, para orang tua dulu, kakak-kakak mungkin pada saat menyervis atau memperbaiki alat-alat itu, akhirnya saya terapkan untuk misalnya kayak di masa pandemi ini, kebetulan ada yang minta tolong, Mas Sabar tolong bantu saya untuk merapikan ini plafon atau merapikan alat rebana yang sudah robek, untuk memperbaiki kendang lah yang bolong. Pada akhirnya ya itu termasuk salah satu pendapatan juga. Rezeki memang datangnya ya tidak disangka. Walaupun tidak ada panggilan gamelan, tapi alhamdulillah masih ada pendapatan dari yang lain. Yang sering ngajar gamelan ada, siswanya juga ada. Walaupun cuman belajar eskul di salah satu sekolah swasta. Kalau
pandemi gini cara mengajarnya paling via online atau Zoom meeting atau Google meeting lah gitu. Ada salah satu siswa pengen nanya, Pak, saya ini udah lupa nih gending ini, tolong nadanya sama notasinya Pak. Ya berhubung jauh mereka ini terbentur jarak dan waktu, akhirnya pakai Zoom ini kita praktek. Mereka yang mengingat-ingat nanti ketemu di sekolahan sudah, oh ini gamelannya yang ini, alatnya, oh ini nadanya, angkanya yang ini. Ya sehari-hari saya kalau pas tidak ada sampingan gamelan, ada sedikit kebisaan tentang technical elektrikal. Jadi untuk instalasi listrik atau untuk servis elektrik, misalnya kayak setrika, kayak magicom, kayak kipas angin, pompa air, ya yang mati-mati udah dikumpulin aja, nanti dikasihin saya, nggak apa-apa, nanti tak perbaiki, insya Allah saya bisa. Ya itulah pendapatan sampingan dari selama pandemi ini. Jadi saya berharap juga untuk para seniman ini, misalnya ya jangan punya cuman satu skill. Jadi belajar itu tidak ada masanya atau tidak ada istilahnya habisnya. Daripada ngandelin panggilan gamelan tidak ada, terus tidak ngerjain apa-apa, nah terus akhirnya kendilnya pun akan berhenti, tidak jadi masak, nggak ada yang dimasak, nggak bisa buat jajan, nggak bisa buat beli segala macam karena tidak ada pendapatan. Tapi dengan adanya punya skill tambahan, atau istilahnya skill sampingan, menjadi tukang atau menjadi ya segala macam lah, yang penting ada yang buat, ada yang bisa dilakukan selain mengandalkan dari kesenian. Terutama untuk biaya hidup setiap hari ini kan, biaya hidup ini juga nggak sedikit, apalagi Jakarta ini kan ibaratnya tidak ada yang gratis. Nah, balik. Gitu. Jadi tangannya ngikutin yang belakangan. Entar dulu, soalnya bonanya belum. Ya. Tak tiga saya nih sampai sekarang ini masih merasa saya punya tanggung jawab yang yang namanya seni itu. Saya punya tanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan budaya ini, jangan sampai berhenti cuma di saya. Kalau bisa tuh regenerasi anak, kawan, mungkin cucu, anak seniman muda sekarang ini, seniman muda ini justru saya terpanggil ke anak-anak muda ini karena gencarnya elektronik, dari mulai HP, sekarang apa yang nggak ada di YouTube semuanya ada. Wah, kalau ada yang ngelakuin istilahnya melenceng ya, kalau istilahnya kecurangan itu ya kan sekarang apalagi lagi sedang digalak-galakan dengan
KPK itu kalau yang kelas-kelas kakap. Nah, kalau yang untuk kelas-kelas kecil gini kan, bahwa yang namanya korupsi itu juga akan ada karmanya. Ingat bahwa karma itu pasti akan kembali ke yang berbuat gitu. Nama saya Sabar Mulyono. Seniman ini misalnya, ya jangan punya cuma satu skill. Belajar itu tidak ada masanya atau tidak ada istilahnya habisnya. Tiga lima enam lima